Indonesia. Jari tengah pemotor untuk para pesepeda. Pesepeda diberikan kemanjaan berupa jalur khusus yang tidak boleh dilalui oleh kendaraan bermotor. Kebijakan seperti ini bisa mengurangi pencemaran udara di kota besar seperti halnya Jakarta. Akan tetapi bagi sebagian pesepeda kemanjaan ini sepertinya belum juga cukup. Banyak pesepeda yang tidak rela jika jalurnya digunakan oleh pemotor. Namun di lain pihak pesepeda justru dengan serampangan menggunakan jalur kendaraan lain. Aksi ini berbuntut rasa kesal seorang pemotor sehingga mengacungkan jari tengahnya pada rombongan sepeda yang memenuhi hampir seluruh badan jalan. Berani-beraninya ama pejuang anti polusi ibu kota. Itulah tweet yang diunggah oleh akun @samartemaram. Sontak tweet tersebut menimbulkan pro dan kontra netizen yang membacanya. Sebagian besar dari netizen justru mendukung aksi pemotor. Bahkan komunitas Bike to Work pun mempersalahkan para pesepeda yang mengambil jalur terlalu lebar dan menutupi akses kendaraan lain. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bahkan sudah mulai memikirkan mekanisme penindakan dan sanksi untuk para pesepeda yang melaju di luar jalur khusus sepeda. Nah loh, hati-hati, kalau gak bawa KTP bisa-bisa sepedanya yang diangkut Pak Polisi. Jebakan pecel lele sekitar Malioboro. Telah beredar video seorang wisatawan yang merasa harga pecel lele di kawasan Jalan Malioboro terlalu mahal. Seperti kita ketahui, Malioboro adalah kawasan destinasi wisatawan di Yogyakarta yang sangat populer dengan kuliner murahnya. Namun seorang wisatawan remaja yang juga aktif di media sosial merasakan pengalaman yang kurang menyenangkan dengan harga makanan yang harus dibayarnya. Menurut remaja yang mempunyai akun TikTok @auroket itu, harga yang harus dibayarkan untuk sepaket nasi pecel lele tidak sesuai. Menurut dia, biasanya harga pecel lele sudah lengkap dari nasi, lauk, sambal, dan lalapan. Ternyata di warung lesehan, yang namanya tidak disebutkan itu, memisahkan harga nasi, lauk, dan lalapan. Sehingga total satu porsi pecel lele dihargai Rp37.000. Pemerintah Kota Yogyakarta akhirnya menemukan pedagang yang dimaksud dan memberikan sanksi berupa penutupan selama 6 hari. Sebetulnya kebijakan pemerintah bisa menutup selamanya warung PKL yang menjual makanan dengan harga tidak wajar. Tetapi dalam kasus ini warung tersebut menempati ruko milik sendiri, maka aturan tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan tindakan tegas ini diharapkan image Jalan Malioboro tetap menjadi tujuan pariwisata yang ramah anggaran dan juga selalu ramai oleh pengunjung. Australia. Bikin merinding. Jutaan tikus serang Australia jelang musim dingin. Populasi tikus di Australia meningkat tajam dalam waktu beberapa bulan ini. Jutaan tikus-tikus menyerang daerah pertanian di sekitar pantai tenggara Australia. Tikus-tikus kecil berkembang biak dengan sangat cepat. Sekitar 10 ekor anak dihasilkan setiap pasangan tikus dalam kisaran waktu 20 hari. Daerah pertanian yang menjadi sumber makanan tikus sangat memungkinkan sebagai penyebab lonjakan populasi hewan pengerat yang menjijikkan ini. Bahkan dalam memasuki musim dingin, tikus-tikus mencari kehangatan di dalam rumah penduduk dan juga di mobil-mobil milik warga. Keberadaan mereka sangat mengganggu kehidupan masyarakat di sana. Kebayang enggak sih, pas kamu tidur, ternyata satu selimut sama puluhan tikus. Merinding. Pemerintah Australia sudah memberikan peringatan pada penduduk di perkotaan akan kemungkinan menyebarnya tikus-tikus ke lingkungan mereka. Warga diminta untuk menutup saluran-saluran dan celah-celah di rumah yang bisa dimasuki oleh tikus.
Warga juga diminta untuk tidak membuang sisa makanan sembarangan sehingga bisa memancing kedatangan kawanan kecil itu. Nah, makanya, jangan suka buang sampah makanan sembarangan di lingkungan kita ya. Nanti bisa-bisa kita dijajah oleh tikus-tikus yang rakus. India. Jamur yang mengancam umur manusia di India. Seperti tidak ada habisnya. Belum selesai bertempur melawan COVID-19, pemerintah India mengumumkan serangan wabah baru yang sangat mematikan, yaitu infeksi jamur hitam. Penyakit ini adalah penyakit langka yang disebabkan oleh infeksi sejenis jamur bernama Latin Mucormycosis. Penderita yang terinfeksi jamur hitam bisa kehilangan organ tubuhnya seperti mata, tulang dan juga organ yang lain. Dan jika sudah menjalar ke otak maka akan dapat menimbulkan kematian pada penderita. Hanya dalam waktu 10 hari saja sudah muncul belasan ribu kasus jamur hitam yang melanda negara yang dijuluki anak benua itu. Belum selesai dengan jamur hitam. Pemerintah India mengumumkan wabah lain yakni jamur putih dan kuning. Penyakit infeksi jamur ini disebut juga dengan istilah aspergillosis. Aspergillosis dan infeksi jamur hitam ini muncul pada orang-orang yang baru sembuh dari COVID-19. Memang tidak mematikan seperti jamur hitam. Namun penderita aspergillosis dapat mengalami gangguan pada organ paru-parunya. Pencetus infeksi jamur ini ditengarai adalah diabetes yang tidak terkendali, penggunaan steroid dalam pengobatan COVID, dan perawatan di ICU yang berkepanjangan. Hal itu menyebabkan sistem kekebalan mantan pasien COVID menjadi lemah terhadap spora jamur yang berterbangan di udara. Padahal bagi manusia normal spora jamur ini tidak akan membahayakan. Untuk menghindari paparan spora jamur bagi mereka yang baru sembuh dari COVID, dianjurkan untuk menjauhi tempat-tempat berdebu dan memakai sarung tangan jika bersentuhan dengan tanah. Amerika. Video penampakan UFO, keluaran Departemen Pertahanan Amerika. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Kali ini Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon mengakui dan merilis video penampakan UFO secara resmi. Video yang sempat dirilis oleh pihak lain pada 2007 dan 2017 tersebut memperlihatkan penampakan benda terbang tak dikenal berukuran sekitar 40 kaki atau 12 meter. Menurut seorang pilot US Navy yang merupakan saksi mata menuturkan bahwa objek tersebut bergerak dengan cepat ke selatan dan menghilang dalam kurang dari 2 detik. Dia menuturkan arah gerakan objek itu seperti bola pingpong yang memantul dari dinding dan berubah arah dengan tiba-tiba. Sampai saat ini militer Amerika masih belum mengetahui objek apa yang terekam dalam video tersebut. Mereka hanya membenarkan bahwa video tersebut nyata adanya, dan dengan mengatakan ini adalah sebuah unidentified aerial phenomena. Kalau memang benar mereka alien, lalu apa mau mereka ya? Apa iya, cuma godain kita doang? Demikian trending akhir pekan kali ini. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Bulan purnama bulan sabit, begitu indah tenangkan jiwa. Biar kita selalu up to date. Like dan subscribe sekarang juga. Saya, Mbak Yayu, undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.